Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Aku akan terbang seperti apa, Pak? Raja Wali. Terbang seperti Raja Wali, betul? Ya, burung Raja Wali, Pak, ya. Nah, kenapa? Apa? Karena Raja Wali kalau terbang melawan arah. Bukan melawan arah. Burung Raja Wali kalau Tinggi-tinggi terus dia. dia kalau ada badai, bukan berarti badainya nggak ada, badainya ada. Tapi pada saat ada badai, dia terbangnya selalu ke atas. Jadi ini Terbang badai ini, tinggi. Lebih ini ada tinggi badai dia, ini. lebih tinggi Dia dia. dia harus ada di atas badai, gitu loh. Itu Raja Wali. Dan burung Raja Sudah Wali direkam ini belum, Bang? sudah direkam. Oke. Jadi burung Raja Wali itu kalau terbang, ya, dia bukan hanya kalau ada badai bukan hanya dia harus ada di atas badai, tapi dia pakai badai untuk membuat dirinya terbang lebih tinggi. Gitu loh. Jadi bukan berarti badai nggak ada, badai selalu ada. Walaupun kita ada Tuhan, tapi kalau Tuhan sendiri nggak ada badai apa? Yang Pak Alfa ngomong juga tidak salah. Kok ada Tuhan bisa ada badai? Ini ngomong-ngomong barusan ada gempa lagi nih. Sekarang ada di Pemantang Siantar 6,9 gede ini, ya Pemantang Siantar. Manado juga besar itu. Nanti larinya ke Palu itu. Ruteng, wih Ruteng, saya udah pernah ke Ruteng, saya pernah ke Ende, ya Ende, Ruteng, Labuan Bajo. Ini semua saya udah pergi nih. Satu Flores saya udah pernah pergi, ya. Jadi kalau ditanya kok bersama Tuhan kita bisa ada badai? Kalau kita bersama Tuhan, badai pasti ada. Hanya saja bedanya nih, kita ada di atas badai, bukan di dalam badai. Jelas nggak Pak Anfal? Ya, ya. Ya. Jadi artinya kita, kenapa dikatakan kita akan terbang seperti Raja Wali? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya kan? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan baru, kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak jadi lelah. Artinya, kenapa disebut sebagai Raja Wali? Karena Raja Wali bukan menghindar badai, tapi menggunakan badai terbang lebih tinggi. Dia harus di atas badai. Demikian pula dalam hidup kita. Badai itu pasti datang. Kenapa? Semakin kita dekat sama Tuhan. Yang namanya setan nggak diem. Jadi kalau kita lagi enak-enak, tiba-tiba ada masalah ini. Lagi nggak ada apa-apa, tiba-tiba masalah itu. Lagi enak-enak, tiba-tiba masalah ini, masalah itu. Itulah badai. Itulah pencobaan. Jadi kalau tiba-tiba kita datang pencobaan-pencobaan yang aneh-aneh, kalau kita sudah belajar begini, harusnya kita berbahagia. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang diuji. Iman kita sedang diuji dengan pencobaan-pencobaan ini. Dan kita sudah belajar bahwa pada saat kita dicobain model begini, kita tahu kita sudah semakin dekat sama Dia. Hubungan kita dengan Allah benar-benar dahsyat. Setan, kalau kita mainnya sama sama setan, nggak dikasih apa-apa bener setan. Didiemin sama setan. Maka kan saya sering ngomong Pak Anfal, Ya. kalau dalam hidup kita tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Jangan pernah bilang, oh ini karena Tuhan, berkat Tuhan, segala macam Tuhan yang bikin kita nggak ada masalah. Itu hati-hati. Kalau dalam kehidupan kita nggak ada masalah, itu hati-hati. Ada dosa yang setan diemin. Didiemin sama setan. Tapi kalau masalah ini datang, masalah itu datang, masalah kerjaan, masalah keluarga, masalah semua. Itu menandakan kita semakin dekat dengan Tuhan.
Semakin Iya. dekat kita sama Tuhan. Ini nggak main-main setan. Dia nggak mau. Dia nggak mau kita dekat sama Tuhan. Dia nggak mau. Dan kalau kita udah mengerti, kalau ada masalah, kita pakai masalah ini untuk terbang lebih tinggi. Kalau kita sudah mengerti, kalau hidup saya tiba-tiba enak-enak, tiba-tiba, oh nggak ada masalah. Lalu timbul kewaspadaan. Ada apa? Kok nggak ada masalah? Ada apa? Langsung periksa sendiri, koreksi diri sendiri. Duduk diam. Tuhan suruh kita suka berdiam diri. Lalu apa? Connect sama Tuhan. Tuhan, ada dosa apa yang saya lakukan? Kok nggak ada masalah? Pertanyaan. Di sini siapa yang mau masalah? Ada nggak yang mau Nggak ada masalah? yang nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Tapi kita sebagai orang Kristen nggak ada masalah. Hati-hati. Langsung periksa diri. Saya. Langsung periksa diri. Kok dalam hidup saya enak-enak sekali? Nggak ada masalahnya? Periksa. Ada dosa tersembunyi itu. Didiemin sama saya, beneran didiemin. Sejarah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun manusia yang dekat sama Tuhan yang nggak ada masalahnya. Dihajar sama saya habis-habisan. Nomor satu siapa yang dikerjain? Orang pertama, Yesus. orang pertama yang dikerjain sama setan siapa? Yesus. Hawa. Manusia. Iya, itu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Ini Adam dan Hawa bicara udah di sorga loh. Adam dan Hawa nih bicara udah hidupnya kekal loh. Masih dikerjain sama dia. Setelah Adam dan Hawa, siapa lagi? Nomor dua. Kain. Kain dan Abel. Habil. Ya, Kain dan Abel. Siapa yang disikat? Abel. Kenapa Habil disikat? Kenapa Habil disikat? Karena perbuatannya benar. Karena perbuatannya benar. Tertulis. Nih. Oh, coba bahasa Inggris. Apa, Pak? Saya keep bahasa Inggrisnya. Ya. Shalom, Shalom Ibu Olympic Si, shalom semuanya. Ibu Cian. Shalom. Ya. Tertulis bukan? Bahwa bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Yang membunuh adiknya. Apa sebabnya ia membunuhnya? Dulu kita belajar di sekolah minggu. Kenapa Habil diterima ininya, persembahannya? Sedangkan Kain tidak diterima. Karena Kain memberi sayur-sayuran yang jelek. Habil memberi daging yang paling bagus. Betul nggak dulu gitu? Dari kecil udah Iya, belajarnya begitu. iya, Karena Kain memberi pemberian yang jelek katanya. Ini gereja jahat sekali gereja. iya, Ngajarin anak-anak model kayak saya dari kecil. Kalau kamu kasih yang jelek ke gereja, tuh contohnya kayak Kain. iya, Padahal intinya bukan pemberiannya. Karena pemberian Kain juga bagus. Pemberiannya terbaik. Tapi iya, tidak diterima Tuhan karena apa? Tertulis. Sebab segala perbuatannya jahat. Ini harus diajari sama anak-anak. Tapi gereja ngajarinnya persembahan. iya, Dari kecil. Karena persembahan Kain sayurnya jelek. Persembahan Habel daging yang bagus. Jadi kalau kamu kasih yang bagus diterima Tuhan. Kasih yang jelek gak diterima Tuhan. Sedangkan firman Tuhan, Injil, Yesus mengatakan, pemberian orang ini, nenek ini, ibu ini lebih besar daripada pemberian orang-orang kaya tersebut. Nggak, cuma kasih sepeser yang ada nilainya. Tuhan bilang itu terbaik. Tapi gereja balik. Dia iya, mau minta yang terbaik dari kita. Kita kerja setengah mati, dagang setengah mati. Kita harus kasih gereja tiap minggu perpuluhan. Setelah ada perpuluhan, gereja tahu kalian kerja banyak uangnya. Bikin program ini, program itu. Dia mau ambil semua uang kita. Jahat gereja.
Pikir baik-baik coba. Contoh Pak Anfal. Gereja Pak Anfal ada berapa kali persembahannya? Ada berapa? Ada lima Ada kantong 5 ya. kantong persembahan. Dari persembahan Oh, biasa, ya. persembahan perpuluhan, persembahan Kotak. diakonia, Hmm. persembahan apa? Persembahan sulung, persembahan apa? Persembahan program gereja, pembangunan gereja, persembahan anak cacat, persembahan ibu janda, buset, dia mau ambil semua itu. Dia mau ambil semua gereja, jahat. Orang kerja setengah mati untuk menghidupi keluarga. Gereja nggak suka keluarga punya uang. Dia sukanya dia ambil uangnya. Yang notabene-nya adalah hak kita. Gereja tidak pernah kerja. Uang yang bukan hak dia, dia ambil. Saya tidak membenci gereja, tapi gereja jahat. Kalau persembahan sayur dengan persembahan binatang, Pak ya, itu kan sama aja, Pak ya, nilainya ya. Kalau bicara soal nilainya kan sama. Apakah Sama pertanyaannya. binatang itu lebih 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 berkenan di hadapan Tuhan atau bagaimana? Kalau binatang, Nggak, sebab itu dua-dua, larinya ke hukum Taurat, Pak, gitu. loh, Begitulah. dua-duanya Lebih, tidak dikenan Tuhan. hmm, Persembahan sayur sama persembahan binatang nggak diperkenan Tuhan. Apa yang diperkenan Tuhan? Tertulis. ya, Yang diperkenan Tuhan tuh yang Roma tertulis di buku 12 ya. Roma. Hmm, Roma berapa, Pak? Masih ingat? 12. Roma 12. Itu yang tulis nggak main-main ini, orang-orang ngerti sekali. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, ini bahasanya, sayurmu, Ya, kerbaumu, kambingmu, enggak, tubuhmu. itu Sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus, yang kudus yang berkenan kepada Allah. berkenan. Ini tertulis, Ya. bukan buatan saya, bukan buatan gereja. Ini ini ayat adalah ayat paling dibenci sama gereja. Nggak Terus pernah aku diajarin ini. kalau ada pertanyaan gereja kan perlu uang, Pak, untuk merawat gereja. Itu bagaimana itu nanti jawabannya? Gampang. Kalau nggak punya uang, ngapain buka gereja kan gitu? Betul nggak gitu, Pak? Langsung Pak Omongan Awal saya. disampit sama sendal jepit. Betul nggak omongan saya? Kalau nggak punya duit, Iya, ngapain buka gereja? iya. Ya nggak berani Andre, kita jemaatnya ngomong gitu. Ya Langsung udah, dia bilang, sekarang kasih keluar saya kamu uang. sekarang. Sekarang kasih saya uang. Saya mau buka toko. Kasih saya duit dong, kasih saya buka toko. Kan nggak ada hubungannya dengan Tuhan kalau buka toko. Itu Judulnya private, kebutuhan. judulnya nanti Yerusalem Baru, toko saya. Jadi orang Kristen yang nyumbang ke toko saya datang makan, kasih persembahan, makan kasih persembahan, gak usah bayar, persembahan aja. Makan saya buka nih, makan apa aja, tapi persembahan. Tapi persembahannya mesti yang bagus ya, supaya apa? Supaya AC-nya jalan, supaya nanti pakai musik, nanti pakai penari-penari juga ada. Kalau bisa pakai band, kita gedein. Toko saya dari kecil gedein. Pembangunan gedung katanya, gedung yang segini jadi segini. Makan gratis, tapi bayar persembahan. Sama nggak? Sama. Dagang. Ini ayat dimusuhin sama gereja. Kenapa? Kalau gereja ngajarin persembahkan tubuhmu, gereja makan apa? Ntar Iya. bayar listrik gimana? Bayar air gimana? Bayar bayar apa? Rent apa brand? Bayar sewa Sewa. gimana? Ya kalau nggak sanggup jangan buka. Susah amat nyusahin orang. Maksa orang. 40 tahun saya memberi persembahan secara bodoh. Setelah saya belajar, ternyata Tuhan tidak menginginkan persembahan apapun. Yang dia inginkan tubuh Saya lebih kita. lama. Tubuh kita yang dia inginkan. Tubuh yang benar. Amin. Tubuh yang dipakai benar. Tubuh yang kudus. Ini yang dikenan Tuhan.
Kenapa Yesus waktu dibaptis, inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku Berkenan. berkenan. Kristus memberi contoh bagaimana dikenan Allah. Kalau mau dikenan Allah, hidup seperti Kristus, persis. Contek, tinggal nyontek. Tinggal nyontek apa yang Yesus lakukan, tinggal nyontek. Nggak perlu diajarin, tinggal nyontek. Udah ada tulisannya, bukunya udah ada. Ikutin apa yang Yesus lakukan. Dengan apa yang Yesus lakukan. Bukankah, bukan aku lagi yang hidup, tapi Melainkan Kristus. melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kita melakukan apa yang Kristus lakukan. Kalau kita melakukan apa yang Kristus lakukan, bukankah roh itu ada dalam hidup kita? Bukankah aku dan Bapa adalah sama? Saya tanya, boleh nggak saya mengatakan, saya nih ngomong, atau kita semua di sini ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Boleh nggak ngomong gitu? Ayo, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak ada yang berani mengucapkan itu mungkin. Kenapa nggak berani? Sekarang pertanyaannya boleh atau enggak? Pak Anfa berani ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Boleh nggak? Boleh, tapi saya nggak mungkin lah gitu. Kenapa nggak mungkin? Karena bukankah Bapak lebih besar daripada aku? Itu yang ditangkap orang Farisi. Itu yang ditangkap orang ahli Taurat. Itu yang membuat Yesus disalib. Hmm. Boleh, Pak. Siapa bilang Iya, nggak boleh? Dan harus tertulis. Saya ngomong nggak sembarangan, ditulis semuanya. Masih ingat di mana, Lucy? Yohanes 10 ayat 30 ya. Yohanes 10 19. ayat 19. 10 30 9. ya. 9. 7, 7, 7, sorry. Ya. Kok 9 kali ya? Sebentar. Judulnya apa sih? Jadi lupa saya. Doa Yesus. Oh, Nih, 17, bukan 7, 17. Ih, lihat, Bapak baca. dan dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Ya. Lanjut. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuh, Ya, aku dan Bapak satu. Artinya bukan Bapak lebih tinggi, enggak. Aku dan Bapak adalah satu. Bapak di dalam kita. ya. Dan ini menunjukkan kalau ada Bapa di dalam kita, kalau ada Bapa di dalam kita, menunjukkan apa? Ini bukan? Baca. Baca, Pak. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, dia yang akan berkata-kata di dalam engkau. Ya. Di dalam apa? Di dalam engkau, di Di dalam dalam kamu. di dalam kamu, di dalam. Bukan di luar, di dalam kamu. Ya. Kalau ada Bapa di dalam aku, di dalam hidupku ini, bukankah aku dan Bapa adalah satu? Itu yang Yesus katakan. Ya. Aku dan Bapa satu. Karena Bapa ada di dalam aku. Setiap perbuatan, segala perkataan yang kulakukan. Bukan dari kehendakku. Tapi aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapakku. Bukan saya ngomong, Yesus yang ngomong. Saya cuma tugas kasih tahu. Tapi Yesus juga sempat berbicara, Pak ya, mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Kenapa dia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku? Nah, ya itu. Pertanyaannya kenapa? Ayo, kenapa?
Dan ini paling sering diserang oleh saudara-saudara seiman kita, orang Islam yang sering. Betul? Ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku? Ada di mana ayatnya? Yohanes. Yohanes. Rumah Bapak. Aku pergi kepada Bapak. Dikatakan. Gimana ya? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Kenapa? Karena Bapak lebih besar daripada aku. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mengatakan Bapak lebih besar daripada aku? Kenapa? Posisi Yesus sebagai anak. Jawabannya udah benar, Bu. Lucy. Posisinya bukan sebagai anak. Posisinya Yesus ngomong ini sebagai apa? Manusia. Manusia. Manusia, anak Allah. Dan kita mesti ingat yang namanya anak Allah. Banyak orang ngomong dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus adalah anak Allah. Pertanyaannya, apakah kita anak Allah? Iya, Kita pun anak Allah. amin. Sama. Jadi kalau kita bilang anak Allah, bukan berarti kita jadi Allah. Yesus anak Allah, bukan berarti Yesus adalah Allah. Posisinya, waktu dia di bumi ini, dia manusia. Makanya pada saat dia mengatakan Bapak lebih besar padaku, jadi benar karena posisi dia manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia bukan manusia, ingat. Tapi posisinya pada saat dia jadi manusia, dia berlaku sebagai manusia. Padahal dia bukan manusia. Tapi kekristenan ngajarin kita, Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Dari dulu itu kita tahu, betul? Betul nggak? Betul nggak, Lucy? Dari kecil diajarin begitu, bukan? Iya, Yesus baru 100% tahu. manusia, 100% Tuhan. Allah, iya. Kita benar-benar dibodoh-bodohin sama gereja. Dibodoh-bodohin dengan doktrin. Yesus bukan manusia 100%. Iya, Tanya yang baik-baik. Syarat utama manusia 100% apa? Ada laki-laki, ada perempuan berhubungan, keluar anak. Itu 100%. Yesus nggak ada hubungan laki-lakinya, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali hubungannya. Keluar manusia, namanya Yesus. Apa bisa disebut manusia? Nggak. dikandung, Kenapa? dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat Yesus, bukannya si Yusuf, bukan. Yang gampang-gampang aja deh. Superman, manusia bukan? Manusia. Hah? Tahu dari mana Superman manusia? Karena dibuang di bumi, Pertanyaannya, dia berasal dari mana? planet Krypton. Planet Krypton. Artinya dia bukan dari bumi. Dia punya apa? Dia punya asal usul meledak, mati semua, tinggal dia yang nyasar ke bumi, dibuang ke bumi. Kebetulan bentuknya kayak manusia, betul? Dalam keadaannya sebagai manusia. Kebetulan dia dalam ini film Superman tuh diambil dari cerita Yesus, beneran kalau mau tahu. Cuman diganti sama setan jadi Superman supaya orang jangan lari ke Yesus, larinya ke Superman. Manusia apa yang ditembak nggak bisa mati? Manusia apa yang bisa ngangkat rel kereta api? Manusia apa yang bisa terbang? Manusia apa yang bisa apa itu gedung diangkat-angkat? Mana ada manusia kayak begitu? Bukan manusia.
Sama seperti Yesus. Yesus lahir dari Roh Kudus, bukan lahir dari si Yusuf. Mana bisa-bisa bilang dia 100% manusia? Dia bukan manusia. Dia adalah Allah yang berupa manusia. 100% Allah itu udah benar. Tapi 100% manusia itu salah. Dia adalah Allah dalam rupa manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia. Itu tulisannya loh. Kita mesti mengerti bahasanya. Dalam keadaan sebagai manusia itu artinya apa? Ini. Kita benar-benar udah dibodoh-bodohin, udah dibohongin sama doktrin tuh beribu-ribu tahun. Ampun loh kita. Dan kita melihat bagaimana saudara-saudara kita dari Yesus naik ke surga. Memberikan estafet perjalanan orang-orang benar. Orang-orang kudus. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengestafetkan kebenaran ini. Ditindas dengan adanya apa? Gereja. Kekatolikan Roma. Kekatolikan Roma dibuat oleh Konstantin. Penindasan orang-orang benar. Itu nggak main-main. Terus berlangsung. Sampai tahun 1500. Keluar orang namanya Martin Luther. Bikin aliran baru namanya Protestan. Bikin doktrin baru. 5 sola. Sola fide. Sola gratia. Sola scriptura. Sola gloria. Sama sola Christus. 5 sola. Yang bikin 2 orang. Martin Luther dan John Calvin. Buatan mereka, bukan buatan Tuhan. Tambah amburadul. Tambah amburadul. Tambah jahat. Tapi puji Tuhan, estafet ini terus dibawa sampai detik hari ini. Tuhan menyisahkan orang-orang seperti kita yang mau pasti mendengar suaranya, mengenal siapa dia, dan mau hidup benar. Gereja tidak pernah mau ngajarin orang hidup benar. Gereja cuma ngajarin berkat. Kamu memberi berkat, berkat kepada kita. Tuhan beri kamu berkat. Nggak ada yang bilang, kamu beri berkat kepada gereja. Gereja berikan berkat kepada kamu. Nggak ada. Kamu kasih saya, Tuhan kasih kamu. Enak banget. Kamu kasih saya, Tuhan kasih kamu. Jalankan otak. Pak Hendrik, sebenarnya Yesus mengenal gereja apa tidak, Pak? Pertanyaannya, bukan Yesus mengenal gereja atau tidak. Pertanyaannya, apa ada gereja zaman Yesus? Tidak ada. Nggak ada. Ya. Nah, Tapi kalau Yesus di, menggunakan kalimat eklesia. ya, Oh, eklesia artinya gereja. Bukan. Kamulah eklesia. Mesti ngerti. Gereja ganti, eklesia itu terus jadi gedung gereja. eklesia artinya apa sebenarnya, Pak? Yang gampang, anggota DPR dulunya. Ya. Tapi kalau di Matius 16-18, Pak ya, Mari kita itu lihat. kan ya, Pak Hendrik pernah jelaskan itu. Matius 18-19 bukan? 16-18. Ya, ini bicara orang Farisi minta tanda. Ya, apa? Pengakuan Petrus. Nih. Oh, ini 18 ya. 18. Kau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan my ecclesia. Nih, Jemaatku. ini kalimat benernya tuh jemaat judulnya. Ya. Wakilku. Ini dipakai kalimat ecclesia. Jemaat tuh, eklesia. jemaat ini kan kumpulan, Pak, enggak begitu, Pak. Manusia. Kumpulan orang-orang gitu, Pak. Iya, jemaat artinya wakilnya dia bukan? Hmm. Kalau eklesia itu wakil. Jadi zaman dulu yang namanya eklesia di zamannya orang Yunani, eklesia itu orang DPR. Kalau zaman sekarang orang DPR ngumpul untuk apa? Untuk bikin satu hukum, bikin ini. Nah, itu eklesia. Oh. Tapi Sama diubah kayak ambassador, Patrick. ambassador, ya sama. Yesus pakai kalimat eklesia. Seperti MK gitu ya, Mahkamah Konstitusi gitu, Pak ya. Oh lain, Pak. Ini anggota Lain. DPR. Rame-rame keroyokan. Oh. Artinya kita ini adalah eklesia. Kita semua ini adalah eklesia. Kita semua. Kita adalah wakil-wakilnya Kristus. Jadi bukan gereja, Pak ya.
Ya bukan berarti gereja. gereja yang bikin jadi Hmm. gereja. Hmm. Kalimat eklesia sendiri dibikin oleh gereja jadi gereja. Hmm. Padahal gereja arti sebenarnya kok apa kemarin kok susah bahasa Greeknya apa? Masih ingat? Kriakon ya. Eh, eh, Kok bukan kriakon. Koinonia, Kiriakon, kiriakon ya. Kiriakon, ya Kiriakon. church, Kiriakon, ya Loh, 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 loh. church. Kiriakon. Kiriakon ya. Tuh. Oke, Kiriakon iya, is Greek adjective meaning belonging to the Lord. Bahasa aslinya dari kirche. Artinya church. church. Gereja. Yesus nggak pakai kiriakon. Nih, Oke. ya. Eklesia. Dia pakai eklesia. Betul? Mana Greek? Tuh, hari Minggu kiriakon. Gereja. Ya. Sunday. Ini kiriakon kok Sunday jadi. Ini Minggu lah gereja lah. Ini karena tulisannya nggak begini nih sebenarnya. Ini harusnya Sundays. This is ini bukan kuriakon. Harusnya kiriakon. Ini kuriakon. Ini saya bisa baca Greek. Nih. K, U, ku. Tapi bacanya Y, ku. Ini R. Ya kayak P ini R. I, A. Sama kayak kita. K. Ini W bisa dibaca O. Bisa dibaca U. Ini ada titiknya bawah. Ini V, ini M. Kuriakon. Ya. Lulus Greek. Saya pernah belajar bahasa Greek, lulus. Jadi Yesus tidak memakai kuriakon, makanya eklesia. Karena pada saat itu eklesia artinya kamulah wakil. Aku yang mendirikan wakil-wakilku melalui Petrus. Jelas, Pak? Ya, kemudian antara jemaat dengan jemaah itu beda, Pak ya. Sebab di Wahyu 2 ayat 9 itu disebut jemaah iblis, Pak. Wahyu 2 ayat 9 dan 3 ayat 9. Eh, jemaah iblis, ya. Wahyu Jadi berapa? itu Wahyu berapa? Wahyu 2 ayat 9 kalau nggak salah. Sinagog. Oh, Satan. Kenapa pakainya sinagog? Kenapa pakainya sinagog? Jemaah. Ya, kenapa sinagog pakainya? Kenapa? Kenapa pakai sinagog? Rumah belajar, Hmm? tempat belajar. Makanya nih. Lihat nggak nih? Ini the church. Betul? Ya, Kenapa di Iya, sini pakai sinagog? em, Yang nulis ini siapa? Siapa yang tulis Revelation? Yohanes, Yohanes. 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 Zaman Yohanes sudah ada gereja? Belum. belum. Belum ada gereja. Kenapa Yohanes menulis kepada gereja di Efesus gereja? Kenapa tulis gereja? Jemaat. Hah? Harusnya Ya, jemaat ya. ya kita lihat bentar ya. Mana tuh? Ya. Kenapa? Kenapa pakai gereja? Orang gereja belum ada. Kenapa saya matiin? Nih, kasih lihat. Klik. Ya,
Lihat nih. Kenapa di sini pakai church? Kita lihat. Kenapa pakai church? Mana tuh? Nih. Kirim. Henry. Kebaca nggak tulisannya nih? Kebaca nggak tulisannya? Baca. Efesus. The Church of Efesus, bukan? Dibilang the church, bukan? Ya. Iya. Kelihatan nggak tulisannya? Gedein nih. Iya, ya, Tuh, Efesus Church. Apa nih? Apa nih? Nih. Apa nih? Eklesia. 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 Wakil Tuhan. DPR. Yes. Wakil Tuhan. Tapi lalu di bawahnya, kenapa pakai sinagog? Kenapa? Kan simpel-simpel aja nih bicaranya. Kelas berat ini, bukan sampel-sampel aja. Kok kelas berat? Harus sekolah dulu, Henry. Hah? Kenapa dibilang synagogue of Satan? Karena waktu itu nggak ada gereja. Susah amat, yang ada sinagog. Tapi kenapa of Satan? Yang ada sinagog, gereja belum ada. Maka pakai sinagog. Sinagog itu adalah tempat ibadahnya orang Yahudi, disebut sinagog. Betul? Jadi orang Yahudi termasuk setan gitu. Jadi ada namanya gereja setan gitu loh. Jemaahnya setan. Sinagog ini kan dalamnya isinya ada Oh, manusianya juga. Kalau gereja disebut jemaah gereja. Jemaat sama jemaah sama. Tapi kalimat church itu sebenarnya eklesia kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Pergamus, jemaat di sini, jemaat di sini. Orang-orang, orang-orang yang percaya. Kenapa pakainya satu sinagog? Karena zaman itu cuman punya sinagog. Ini namanya belajar. Betul nggak omongan saya? Setuju nggak? Nggak setuju kasih tahu saya coba. Kenapa pakai sinagog? Karena zaman itu cuma punya sinagog. Yang namanya tempat ibadah disebut sinagog di sana. Sedangkan di terjemahan baru ditulis jamaah, Pak ya. Ya, nggak apa-apa, jemaat atau jemaat sama sebenarnya. Hanya saja penulisan bahasa aslinya dibedain. Satu church, pakai bahasa Inggris. Sebenarnya yang satu eklesia, yang satu lagi apa? Coba kita lihat. Ayat berapa tadi? Penasaran juga. Kayaknya. 9 ya? 9. Hmm? Sinagog. Sinagog. Sinagoge, sinagog. Tetap sinagog pakainya. Nih, nggak percaya, buktiin ya. Mana kirimnya orang nih. Kelihatan nggak tulisannya? Eh, The synagogue. Synagogue. Tuh. Tuh. Lihat nggak? Kebaca nggak tulisannya? Nih, gedein lagi nih. jelas, Pak. Nih, sinagog, sinagog. Berarti sinagog udah pernah ada di zaman dulu nih. Nih. Ya. Ya. Jadi, kita mesti belajar baik-baik. Benar-benar belajar yang benar. Ya. Jangan apa kata gereja, jangan apa kata pendeta. Apa kata Tuhan yang benar.
Tuhan ngomong apa? Kita mesti tahu Tuhan ngomong apa. Jangan apa kata gereja yang sudah diobrak-abrik sama yang namanya doktrin gereja yang sudah berlangsung ribuan tahun, lalu ditambahin lagi dengan doktrinnya si Martin Luther yang umurnya baru 500 tahun. Konyol, konyol banget. Kita ini benar-benar banyak sekali saudara-saudara kita yang merasa sebagai orang Katolik atau sebagai orang Protestan yang merasa mati masuk surga dengan modal percaya Yesus. Bisa bayangin nggak? Dari zaman Konstantin ke sekarang, 2000 tahun. Mereka pikir mati masuk surga. Bisa bayangin nggak kita nanti di sana? Lihat orang di dalam neraka berapa banyak? Banyak nggak kira-kira? Banyak nggak kira-kira? Sekarang belum ada, tapi nanti banyak. Ya nanti Sangat kita kalau ke banyak. sana, ya, jangan sampai kita ngikut, Banyak. jangan sampai ngikut kepada mereka. Tapi kita kalau kita lihat ke bawah, di api neraka kita bisa lihat mungkin ya, nggak tahu bisa lihat atau enggak. Kalau bisa lihat, kita akan melihat begitu banyak. Dan mereka berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, kok saya di neraka? Bukankah saya sudah berdoa? Bukankah saya sudah ini? Bukan saya sudah menyembuhkan orang? Bukankah sudah ada pelayanan? Saya di gereja 7 hari 7 malam, Tuhan. Genaplah firman Tuhan yang mengatakan, Aku tidak Mengenal engkau. Kenalmu, mengenalmu. Enyalah engkau. hai orang-orang yang berbuat jahat, memakai Pembuat-pembuat namaku. kejahatan. Yang dibenci Tuhan, perbuatan jahat. Matius Di 7 mulut ya, ngomong 21 Yesus, atau Yesus. Gereja orang-orang 7 hari 7 malam jadi 8 hari 8 malam di gereja. Ada tambahan hari, hari apa nggak tahu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma 1 minggu, ada bahasa baru. 8 hari di gereja. Tapi perbuatannya jahat. Kenapa mereka bisa, kenapa Tuhan bisa nggak kenal kita? Ayo, kenapa? Yang udah belajar dulu sih. Karena kejahatan, dosa. ya berbuat Karena jahat. dosa. Kenapa dosa membuat kita tidak dikenal Tuhan? Karena dia tidak Karena mengenal dosa. melanggar. Karena Tuhan tidak mengenal Ya, dosa. dia tidak Karena dia tidak mengenal mengenal dosa. dosa. Ada di buku apa? Dia tidak mengenal dosa. Iya. Hah? Ayo ingat di mana. Kita kalau ngomong nih sama orang, harus ada referensinya. Datanya harus ada. 2 Korintus 5 paling bawah. Dia yang tidak mengenal dosa. Ini Dosa. tuh, ini jelas ini. Dia tidak mengenal dosa. Yesus bilang, Yesus tidak mengenal dosa. Lalu ketemu orang manusia yang berdosa, dia nggak kenal. Artinya, apakah dia tidak mengenal kita? Mengenal. Dia yang bikin kok. Masa dia nggak Kalau kenal kita kita? berdosa. Ya, Tapi Ya. kitanya yang tidak mengenal dia. Kitanya nih yang berbuat dosa terus kerjaannya. Yang membuat dia tidak mengenal kita adalah kitanya yang membuat kita sendiri tidak mengenal dia. Tertulis 1 Yohanes, bukan? Ya, ini namanya kita belajar. Oh, comot-comot ayat. Terserah deh kata apa kata lu dah, comot-comot ayat. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Tetapi orang yang tetap berbuat dosa disebut nih kalimatnya. Tidak lihat dan tidak mengenal dia. Bukan dia nggak kenal kita. Kitanya yang tidak kenal dia. Kalau kita nggak kenal dia, dia pun nggak kenal kita. Kan gitu. Ini si Hendrik kasih ayat begitu banyak, comot sini, comot sono. Kalau ngomong nih, ada orang ngomong begitu. Pak, saya kasih tahu. Saya dari tadi ngomong pakai firman. You ngomong dari tadi ngomong dengan pikiran you. Saya nungguin firmannya mana satu pun. Comot aja satu aja bikin saya seneng gitu loh. Bikin saya seneng, comot satu. Comot satu ayat buat saya. Nggak ada. Cuma bisanya ngomong kamu comot-comot, cocok kulogi, ku comot kulogi. Apa kata lu deh?
Saya ngomong dari tadi udah ratusan ayat. Kamu ngomong satu ayat pun belum pernah dipakai. Satu pun nggak dipakai. Yang ada, menurut Profesor Doktor ini, menurut Martin Luther, menurut John Calvin, menurut bapak-bapak gereja, menurut bapak gereja, menurut Tuhan mana? Hah? Menurut Tuhan mana? Menurut Tuhan begini banyak mana? Satu deh, satu aja kamu comot. Buatan gereja. Ku cocokologi itu buatan gereja. Setuju? Iya. Itu buatan gereja. Jahat. Dia nggak suka dengan orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Dia nggak suka dengan orang-orang seperti kita yang mengerti firman Tuhan. Penuh dengan firman Tuhan. Dia nggak suka. Cocokologi. Cocok-cocokin. Ayat-ayatnya dicocok-cocokin supaya nyambung. Di muka planet bumi. Jadi mereka pengen setan dong. Hah? Karena setan juga tidak suka kalau kita melakukan firman Masih mending Tuhan. setan dia hafal ayat. Gimana? Setan hafal ayat luar kepala. Pendeta kalau ditanya jawabnya apa? Menurut saya nih. Menurut bapak-bapak gereja nih. Menurut saya, menurut bapak-bapak gereja. Setan nih, setan. Bukan manusia, setan. Lihat. Ini yang ngomong siapa nih? Coba baca, Ceh. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini apa tulisannya nih? Sebab ada tertulis Tertulis di mana ini? mengenai engkau, Di mengenai buku Yesus. Mazmur. Mazmur berapa? Mazmur 91. Oh, itu Mazmur ini untuk waktu COVID itu. Mazmur 91 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk. Setan yang ngomong. Setan ngomong pakai ada tertulis. Tuh, data dikasih loh. Kok boleh, Andre? Itu kan kata-kata Yesus. Loh, bukan kata Yesus. Waktu Yesus dicoba. Kok ini bukan kata Yesus. Ini Yesus lagi dicobai Dicobai. Ya, pakai iya. firman Tapi Tuhan. kok setan boleh bilang sebab ada tertulis gitu loh. Kenapa enggak? Karena dia tahu, Pak ya. Dia baca. Cuman kalau ketemunya orang dodol, nggak pernah baca firman Tuhan, amin. Yesus nyemplung, disuruh jatuh-jatuh dia. Apa kata Yesus? Yesus jawab, ada firman, ada tertulis sama. Apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Woi. Apa artinya jangan mencobai Tuhan Allahmu? Nih kalau orang Menantang. Kristen Jangan kurang baca nih. ajar. Kenapa? Jangan kurang ajar. Ya, apa artinya jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu? Apa artinya? Iya, nggak mempan. Enggak, siapa ini? Siapa Karena Tuhan Tuhan Allahmu itu ini kan siapa? Dia yang sudah ngomong ini siapa? mengalahkan maut. Yang ngomong siapa nih yang ngomong? Yesus. Yesus. Lalu Yesus bilang jangan mencobai Yesus. Tuhan Allahmu. Jadi siapa Tuhan Allah? Apa? Ini artinya apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu artinya apa? Jangan mencobai aku. Itu orang Kristen punya ngomongan. Artinya Yesus adalah Tuhan, betul? Ya, Artinya Yesus adalah Allah, betul? ya. Ya. Mana mungkin Yesus mau ngaku dirinya Allah? Kalau kita tahu siapa Yesus, Jadi Bapak kan? bukan. Tulisannya mengenai engkau, dia atau Allah Bapa akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau. Yang ngomong Bapak di sorga. Tapi ngomongnya nggak lengkap. Malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau. Kalimat di segala jalanmu ini dibuang sama setan. Wow, Dibuang nih kalimatnya. baru dengar. Tuh, Baru dengar. melindungi engkau. Mana kalimat di jalan di segala jalanmu? Fisik gereja yang terang.
Ini. Mana kalimatnya nggak ada, dibuang sama setan. Maka Tuhan bilang, kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu bukan Tuhan yang ngomong. You bikin sendiri. Melindungi engkau bukan Jadi melindungi engkau menjatuhkan dirimu. Ini kan jatuhkanlah dirimu nih. Suruh lompat. Kamu pasti dilindungin. Padahal Tuhan bilang, kamu akan dilindungi di dalam segala jalanmu. Bukan segala lompat-lompatmu dari gedung. Artinya kalau kamu lompat dari gedung, kamu nggak akan mati. Jahatnya tuh setan. Pakai firman. Firmannya dihapus sama dia. Langsung Yesus bilang, jadi jangan kamu indirectly mencobai Tuhan pendeta Allahmu. itu setan loh. Hah? Indirectly pendeta-pendeta itu setan karena mereka suka melintir firman Tuhan atau salah nerangin Saya firman nggak bilang Tuhan pendeta itu gitu. setan, tapi mereka belajar dari orang yang namanya Martin Luther dan John Calvin. Hmm. Belajar deh tuh sama mereka. Ya. Tuh orang-orang reform. Udah paling jahat orang-orang reform. Kenapa jahat? Di luar Kristus masuk neraka semua. You mau hidupnya kudus kayak apapun, masuk masuk neraka. Jahat. Reform itu paling jahat tuh buatan Martin Luther. Jahatnya minta ampun. Reform sebenarnya buatan Luther. Ya, Luther, Calvin. Luther dan Calvin yang bikin tuh dua. Reform. Jahat, ya. Pikirannya jahat. Orang Katolik masuk neraka. Orang Pentakosta masuk neraka. Orang karismatik masuk neraka. Yang masuk surga cuman mereka. Bukankah itu sesat? Sesat itu jangan main. Saya mah nggak takut direkam. Orang reform boleh ngomong sama saya. Mau tahu orang reform? Mau tahu nih? You punya bos namanya Luther. Mau nggak mau tahu kayak apa? Kasih lihat. Biblical Evidence for Catholicism. Ini Katolik yang bikin. Ini adalah patheos, ya. Agama apanya ada? Ini benar-benar ditulis, ya. Luther thought Jesus committed adultery with Mary Magdalene. Luther punya pikiran bahwa Yesus berzina kepada Mary Magdalene. Nih, bukan kepada Mary Magdalene doang tulisannya. Lihat, nih baca. Kurang ajar nih manusia. Bikin agama Protestan. Kristus pertama-tama berzina dengan perempuan di sumur yang diceritakan oleh Santo Yohanes. Bukankah semua orang sekitarnya berkata apa yang telah dilakukan dengannya? Kedua, dengan Maria Magdalena. Dan ketiga, dengan perempuan yang ketangkap basah berzina. Yesus berzina 3 kali, bayangin. Ini pikirannya si Luther, Yesus berzina 3 kali. Dengan demikian, bahkan Kristus yang begitu saleh, pastilah bersalah melakukan perzinahan sebelum dia mati. Martin Luther, WRK Christus Greens, Herman Bloom Verlag, 1893, volume 2, nomor 1472, 7 April, Mei 1532, halaman 33. Bayangin, ada bukunya. Orang Kristen nggak pernah mau dikasih baca ini. Yang bikin sola Kristus, sola fide, scriptura, sekolah-sekolah itu semua 5 sekolah yang bikin nih manusia nih satu nih mengatakan Yesus berzina. Dari mana dia mengatakan Yesus berzina? Dari mana asalnya? Dari sini. Ini pikiran dia. Jahat. Jahat sekali. Ini. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Yesus supaya mati berdosa dulu. Bagaimana cara berdosanya? Berzina. Nih. Ini nih. Inti utamanya nih. Nih. Nih.
Nah, itu tulisannya. Ini di table talk ini. Bayangin. Nggak heran. Pada saat Martin Luther membuat agama baru namanya Protestan, Katolik semua bilang apa? Agama sesat. Mereka bilang agama sesat karena ada buktinya. Karena ada alasannya. Yesus berzina 3 kali, bayangin. Tuh, belajar deh tuh. Dan orang reform kagak ada yang mau nih percaya dengan ngomongan ini. Saya unjukin kepada orang reform model begini. Tahu nggak jawabannya apa? Ya, kamu jangan belajar yang jeleknya aja. Ambil yang bagusnya. Ini, bayangin. Demikian pula gereja. Kalau kita bicara, kamu jangan salahin orang, jangan salahin gerejanya. Pokoknya kalau pendetanya nggak benar, udah jangan lihat orangnya. Lihat siapa? Lihat siapa? Yesus. Lihat Yesus. Jangan lihat Yesus. orangnya. Tiap minggu orang yang sama Ya. ngajarin nggak benar. Jangan lihat orangnya, lihat Yesus. Di mana Yesusnya Udah pertanyaannya? jadi on. Udah jadi on dong. Bukan jadi on beneran, dibohongin, bener-bener dibohongin. Dan kita hidup dari kecil begitu. Jangan lihat jelek bagus, jangan lihat bagusnya dong. Jadi ada orang ngajarin Yesus berzina 3 kali, bikin bikin doktrin sampai detik hari ini dipakai itu doktrin, tapi dia punya pikiran Yesus berzina 3 kali. Jangan dipikirin itu. Bego. Nah, jawabannya bego minta ampun. Bego nggak ketulung-tulungan dah. Saya tanya, kalau Yesus beneran berzina 3 kali, hari ini siapa yang mau jadi orang Kristen? Mau? Ya, tidak. Tertulis dalam firman Tuhan, Yesus kawin deh, nggak usah berzina, kawin, Yesus kawin. Mau nggak kita percaya sama dia lagi? Ada yang mau? Lucy mau nggak percaya Yesus lagi? Kalau Yesusnya berzina Iya, 3 kali. Ibu nggak Cian mau mau. nggak Yesus berzina 3 kali? Kita percaya sama dia, mau? Enggak, Hendrik. Nggak mau. Nggak mau. Tapi jangan lihat jinahnya loh. Yesus bagus loh ajarannya loh. Yesus bagus loh dia punya pemimpin. Mau ngomong gitu? Enggak. Nggak. Goblok nggak kalau sampai ngomong Nggak itu, mau bodoh nggak dikit. kita? Banget. Iya. Sama Martin Luther juga. Bentar saya ke WC ya. Shane, how are you, Shane? Baik, Tante. Thank you. How are you? Winter ya di sana. Mau spring ya, Jen? Iya, dingin, Tante. Di sini 38 derajat loh, Jen. Wah, panas lumayan. Kalau summer di sana kayak summer di sini enggak sih? Kalau di sini kadang-kadang kalau panas tuh benar-benar panas sampai kalau ada dog mau jalan tuh ya, dia sampai lidahnya keluar kaget saking kepanasan. Tapi untungnya paling dalam summer gitu panas itu paling sehari lah. Enggak terus-terusan yang biasanya paling Di sini panasnya ya. one week. Di sana Di sini sering one ya week panas. namanya. Baru Wow. aja tahun 26, Jen. Dulu-dulu nggak begini. Ekstrim. Iya, perubahan ini ya. Apa seluruh Iya. dunia. Tante Iya. lagi breakfast apa? Oh, ini sekarang lagi cemil-cemil, Jen. Jam 3 sore sekarang. Oh, Saya breakfast sama Shalom Bu Cian. cereal. Ya. shalom. Di Australia panas, saya udah ngerasain panasnya Australia kayak apa. Saya tahu rasanya kayak apa. Iya, nggak Panasnya enak nusuk, banget ya. nusuk-nusuk, cuk 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 Tusuk. cuk 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 cuk. Mm-mm. Sama satu lagi Sampai Australia. anjing aja kesian kalau keluar. Dia jalannya lidahnya sampai keluar. Iya. Satu lagi yang paling nggak suka dengan Australia apa? Kalau jalan itu yang namanya lalat bisa ngikutin kita 100 kilo diikutin sama dia. Bukan, lalatnya nggak sopan banget dan terlalu Banget. berani. Saya nggak pernah tuh dalam hidup saya di jalan nih lalat jalan terus diikutin terus sama dia. Ya, terus dia berani banget.
Nyerang, dia nempel-nempel nyerang. ke kita. Iya, dia tuh kayaknya nempel ke tangan kita, ke apa kita tuh kayak kagak ada takutnya ya. Iya, bayangin Kan kalau jalan nih, lalat, jalan ngikutin kalau- kita, jalan terus, bayangin. terus kalau lalat di Indo kan cuma ke makanan kan, nggak ke kita kan. Iya, Iya, saya pikir ini, wah ini lalat apa ini? cuma di Sungguh Australia tuh berani, yang namanya lalat ngikutin tuh, beneran. Ya, gede-gede lagi ya. gede-gede. Itu aja, yang bikin pusing kepala dia. Saya 2 tahun di Australia, jadi tahu lah. Jadi kembali lagi Iya. firman Tuhan. Ini kita nih benar-benar sudah dibohongin ribuan tahun, ratusan tahun dengan namanya doktrin. Jahat sekali. Jahat. Kita bukan dibuat makin dekat kepada Tuhan, tapi kita makin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena doktrin mengajarkan kita, kitalah yang terbaik. Agama, the best, number one in the world. Hanya kitalah yang akan masuk surga. Eksklusif. Yesus datang bukan eksklusif buat orang Kristen. Dia eksklusif buat orang berdosa. Tertulis kok, eksklusif buat orang berdosa. Betul? Aku datang bukan untuk orang Berdosa. bukan untuk orang Berdosa. ulang. Aku datang bukan untuk orang Nggak tahu Dan kalau berdosa 2 kali sudah. baca. Orang sehat, Orang tapi sakit. orang sakit. Bukan orang benar, tapi orang berdosa. Ya, coba baca. Aku datang bukan untuk orang apa? Memanggil Memanggil orang orang benar. Bukan orang benar. Dia datang untuk Orang Orang berdosa. berdosa. Lah iya, saya udah Supaya ngomong gitu bertobat. kok. Orang untuk salah, orang. tetap salah. Aku datang bukan untuk Memanggil orang benar. orang benar. Caca dasarnya orang berdosa, orang berdosa. Dia bukan untuk orang benar, tapi untuk orang Berdosa. berdosa. Supaya mereka bertobat. Makanya bacanya mesti benar. Aku datang bukan untuk orang berdosa, berarti untuk orang benar dong. Terbalik. Ini namanya eksklusif. Setuju nggak? Eksklusif. Betul nggak nih? Eksklusif. Saya jadi mekanik khusus Mercy, bukan Honda. Eksklusif nggak itu? Iya. Eksklusif. Saya datang bukan buat orang benar, buat orang berdosa. Eksklusif. Tapi gereja Yang balik. berdosa tapi yang mau bertobat. Kalau Iya, berdosa tujuannya terus untuk ya enggak. ditobatkan, tapi gereja balik. Aku datang buat orang Kristen doang yang boleh masuk surga. Eksklusif. Saya baru dengar ini sekarang, Hendrik. Loh, Gereja tulisannya ngomong begitu gitu. kok. Kan begitu, cuman orang Kristen yang percaya Yesus yang boleh masuk surga. Eksklusif. Enggak. Sama Tante Agatha, saya juga baru dengar. Gereja nggak pernah ngomong gitu kayaknya. Nggak pernah dengar, nggak pernah tahu. Iya. Tapi yang terjadi demikian bukan? Enggak juga sih. Coba saya tanya. Kan selalu Saya nggak pernah. Saya tanya. Ada orang di pulau, nggak ada agama, hidupnya benar. Hidupnya kudus. Nggak pernah berbuat dosa. Mati masuk mana? Surga. Itu kalau udah belajar. Tapi harus diadili dulu sama Harus ada Tuhan. pengadilan. Jelas harus diadili. Ya, Harus diadili dia. Kita diadili nggak? ya. Enggak. Kita nggak Kita sudah diadili. enggak. Kita nggak diadili. Hmm. Kalau hidup kita benar, kudus, tak bercacat, lalu kita tahu kenal Yesus, kita nggak akan diadili. Itu tertulis dalam buku apa? Ayo. Lupa. Roma Tuh, 8 Roma 8 1. ayat 1. Jelas. Yang ngomong juga Paulus itu ngasih tahu. Tapi orang-orang yang di pulau-pulau, hidupnya benar, kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan, masa masuk neraka juga? Enggak. Belum Tapi tentu. orang Kristen Ya. masuk neraka karena nggak ada Yesus. Oh my God. Oh my God. Jahat nggak? Jahat.
Ada bukti nggak di Alkitab orang nggak kenal Yesus, Allah mengenal dia? Orang Iya. nggak kenal Yesus, tapi Allah mengenal dia. Ada nggak buktinya? Lucy tadi bilang ada kan? Ada itu perwira, Siapa apa namanya? namanya? Cornelius. Cornelius. Ngapain? Cornelius Ya, jelas. Cornelius. Cornelius hidup di zaman Yesus nggak? Iya. Iya. Cornelius hidup setelah Yesus. Yesus udah naik ke surga, Maksudnya Yesus udah Yesus setelah disalib. naik ke surga. Ya. Ini ada bukti semua. Tapi orang Kristen jahatnya minta ampun. Beneran jahat. Petrus dan Cornelius. Di Caesarea ada seorang bernama Cornelius. Dia seorang perwira pasukan Italia. Orang yang tidak mengenal Allah di sini. Tapi di sini disebut dia saleh. Seisi rumahnya takut sama Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira bla 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 bla, katanya datanglah seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya. Karena Cornelius, ia menatap, ada apa Tuhan? Tuhan apa ini? Ini Kurios atau Theos? Kurios. Kurios, Tuhan. Tapi bahasa Indonesia menyebutnya Tuhan. Padahal itu Kurios, Tuhan. Tuan. Malaikat kok dia. Nggak berani dia panggil Theos. Nggak berani. Tuhan. Jawab malaikat itu. Semua doamu dan sedekahmu naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Ini bukti. Belum ada Yesus. Tapi Henry, at the end kan dia eh, apa maksudnya mengenal Yesus. At the end, disuruh Petrus Ya, datang kepada Cornelius memberitakan tentang Kristus. Bukan? ya jadi sebenarnya conclusionnya adalah kalau ada orang benar, dia hidupnya benar, saleh kudus, maka Tuhan akan datang sama orang itu supaya at the end mereka diselamatkan. Karena kan Alkitab jelas ngomong tidak ada seorang pun datang kepadaku tanpa Yesus kan. Itu ada ayatnya. Artinya tidak seorang pun datang kepadaku kalau dia tidak ditarik oleh. Bapakku. Betul gitu kalimatnya? Bapakku, Mau tahu artinya apa? kalau dia orang benar, pasti Tuhan akan datengin. Karena saya dapat dengar banyak kesaksian ya. Teman-teman saya masih muda-muda tuh di gereja. Mereka pergi ke daerah kayak Egypt atau apa gitu. Ya. Kalau mereka orang benar ya, Tuhan Yesus datangin sendiri. Dan mereka tuh kan percayanya kalau lewat mimpi kan dalam ajaran agama mereka kan. Mereka tuh datengin sendiri. Ya. Kalau dengar kesaksian mereka ya, kita tuh kayak dengar cerita dongeng loh. Betul. Jadi karena mereka tuh, kalau aku kan dengarnya langsung mereka kan yang pergi ke situ. Jadi mereka benar-benar ketemu orang ya. Bukan cuman bentar ini. My son with my husband rame banget. Terusin dulu. Ya, kita lihat. Kalau kita berpikir gitu, itu nggak ada salahnya, Bu Cia. Tapi pemikirannya kita kembangkan lebih luas. Kalau di satu pulau ada orang kudus benar, lalu didatangi oleh Yesus, sehingga dia percaya kepada Yesus, bisa nggak dia memberitakan Injil kepada satu pulaunya dia? Bisa nggak? Bisa. Orang benar, orang kudus, Alkitab nggak ada, apa nggak ada, Yesus datang ke dia untuk percaya kepada Yesus. Oke, lalu bagaimana caranya dia bisa memberitakan Injil? Ini namanya kita belajar mengembangkan sebuah cerita. Bisa nggak satu pulau tersebut dibikin Kristen atau dibikin percaya Yesus semua? Bisa banget, karena itu yang tadi saya terusin ya, kesaksian itu. Jadi satu saat itu ini orang-orang didatengin Yesus pada saat yang sama. Udah gitu, aduh, you okay?
Iya, Oke, oke. keluar lagi. Udah jangan berisik, udah malam sayang. Nah, terus udah gitu Tuhan Yesus datang. Kan di sana kan kalau ibadah kan nggak nggak bisa ngomong di mana. Jadi mereka tuh ibadah tuh nanti kalau besok mau ibadah, Tuhan kasih tahu mereka dalam mimpi. Nah, mereka semua orang ini disuruh ke satu tempat. Nah, mereka beribadah di situ. Jadi ini orang tuh kumpul, nggak pada tahu. Jadi pendetanya bikin tempat di mana. Nanti mereka datang semua sendiri. Jadi mereka tuh bener-bener yang namanya bergaul sama Tuhan tuh bener. Ya. Jadi satu kali mereka disuruh baptis. Pendetanya bilang, kita mau baptis hari ini. Nanti yang mau dibaptis itu Tuhan bicara sendiri. Bener-bener maksudnya Tuhan datengin gitu. Ya. Jadi yang Tanya. tadi kamu bilang itu tuh, aku bener-bener ngedenger sendiri. Ya, nggak masalah. Maksudnya kalau mereka orang benar, Tuhan datang sendiri sama mereka. Ya, pertanyaan buat kita semua di sini. Ada berapa banyak orang Kristen di Indonesia? Statistiknya ada berapa banyak? Ya nggak tahu, saya nggak pernah nyari tahu juga. Mari kita lihat. Oke, terusin dulu ya. Ini aku Ya, lagi sibuk. dengar ya. Ini kita namanya belajar. Ya. Eh, populasi Kristen di Indonesia. Populasi umat Kristen di Indonesia mencapai 30 juta jiwa orang. Oke, ada 30 juta jiwa. 30 juta orang Kristen. Banyak nggak? Banyak nggak, Lucy? Sedikit. 30 juta Banyak. sedikit. Banyak. Sedikit dibandingkan total kan 250. Saya nggak nanya banding. Saya nanya banyak nggak 30 juta orang? Ya banyak. 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 Apakah Indonesia sudah jadi Kristen semua? Loh, Enggak. Alkitab ada nggak? banyak. Ada. Boleh beredar Banyak. nggak di Indonesia? Boleh. Boleh. Bebas. Kenapa Tuhan nggak datang kepada mereka? Karena dibatasin. Ya, untuk kita Dari sini kita belajar. ditulis Dari sini kita belajar. Alkitab. Kalau Tuhan sampai datang ke orang, itu khusus. Khusus di situ doang. Ya. Mereka kasih kesaksian model-model gitu, kita mesti ingat sekali lagi, kita harus waspada dengan kesaksian. Kita benar-benar harus waspada dengan kesaksian. Kadang-kadang gereja bikin kesaksian palsu dengan mengatakan Yesus datang, Yesus ngomong, Yesus begini, Yesus bikin kesaksian palsu. Saya dengar sendiri kesaksiannya. Ya nggak apa-apa. Kita aminkan saja dulu. Tapi ini harus jalan. Kalau Yesus mendatangkan satu orang, mendatangkan sebuah grup, datangin satu grup orang benar, kenapa dia nggak datangin sedunia? Ya, kenapa kayak milih-milih ya? Milih-milih kenapa? Lalu kita bilang ada Harusnya nggak 30 gitu. juta orang Kristen di Indonesia. Indonesia sampai hari ini tidak Kristen. Kenapa? Karena Tuhan bukan bekerja begitu. Tuhan kasih kita buku ini untuk belajar kita menjadi manusia benar. Manusia yang jahat berubah menjadi manusia baru yang hidup melalui kehendak Bapaknya di sorga. Setuju? Ya. Gitu. Ya. Jadi kita pikirnya benar-benar harus luas. Tuhan ngajarin kita hidup benar. Ngajarin kita hidupnya tuh pinter. Saya setuju-setuju aja dengan kesaksian-kesaksian. Tapi kesaksian itu bisa kita kaji. Benar enggaknya. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya pertanyaan kamu, Lucy. Ingat nggak dulu yang kamu bilang apa? Lalu kenapa kain nggak diganti? Betul? Iya. Ya. Gereja tidak pernah mau mengajarkan ini. Bahwa manusia benar. Manusia kudus ada. Walaupun tidak mengenal Yesus. Dan dia diingat Allah. Dan Allah pada saat hari penghakiman. Tertulis nggak namanya di kitab kehidupan?
Tertulis nggak dia kalau hidupnya kudus? Gimana kok? Orang nggak kenal Yesus tapi hidupnya kudus, benar, tak bercela. Tertulis nggak namanya di kitab kehidupan? Tulis lah. Tertulis. Kenapa? Karena Allah mengingat dia. Tapi orang Kristen, ajaran orang Reform, masuk neraka. Kenapa? Punya hutang bilangnya. Ya, utang dosa. Hutang dosa katanya. Cuman Yesus yang bisa membayar hutang dosa kita. Hutang dosa yang bayar itu kita sendiri. Yang kita nggak bisa bayar, hutang maut. Kematian, nggak ada satu manusia pun yang bisa membayar Kematian. kematian. Mana bisa? Tuh, ajaran orang Reform. Ajaran Calvin. Dengerin deh tuh pendeta-pendeta yang sombongnya minta ampun. Hutang dosa. Tapi Pakai kalau seperti itu tuh, sorry, kok Hendrik tanya. Kalau sudah diajarin seperti tadi itu, jadi kalau nggak kenal Yesus kan binasa. Kalau sudah diajarin seperti itu, gimana? Tetap jemaatnya kan bisa mengatakan bahwa bukan salahku gitu loh. Yang penting aku ngikutin pendeta atau ajaran gereja. Tapi kan bukan salahku kalau aku salah gitu. tinggal tunggu pengadilan Gimana? kan? Berani ngomong gitu nggak? Tuh pendeta saya ngajarin gitu. Iya. Terus Kalau misalnya mereka berkeyakinan bahwa Tuhan tahu kok, nanti kan kalau aku memang benar gitu ya, aku selamat gitu. ya kita Jadi tanya baik-baik. mudah-mudahan aku Kita selamat. tanya baik-baik sama dia. Ini ada orang nih nggak kenal Yesus tapi hidupnya kudus nih, kelihatan kudus. Menurut kamu masuk mana? Dia jawabnya apa? Ya bisa kalau nggak kenal Yesus ya masuk neraka. Buat dia masuk neraka. Menghakimi nggak dia? Ya karena dia percayanya, belajarnya begitu. Sekarang Kalau di luar pertanyaannya, Kristus tidak pertanyaannya, ada ya keselamatan. itu sekarang pertanyaannya, jadi jahat nggak dia? Dia kan nggak mau disebut kalau dia jahat. Dia hanya Loh, dia percaya nggak mau disebut apa dia yang orang jahat, tapi diajarkan. pada kenyataan dia jahat kan? Dia membenci orang di luar yang tidak kenal Kristus. Iya, betul juga. Contohnya apa? Contohnya tsunami Aceh. Jahatnya minta ampun orang Kristen. Lihat tuh Tuhan kita. Membuat orang pergi ke gunung untuk beribadah malam Natal. Mereka kasihan, kesaksian nih. Kasihan mereka pergi ke sana. Diusir oleh orang-orang Islam di Aceh. Pada hari berikutnya Tuhan datangkan tsunami. Tuhan datangkan tsunami. Hmm. Jahat gak tuh? Ya, memang gitu kok ajarannya. Jadi Tuhan tuh mengizinkan. Ini Tuhan pertanyaannya, jahat nggak itu? membuat. Setelah saya belajar ya memang jahat, salah gitu. Me- Memandang Tuhan tuh jahat, salah gitu loh. Ya. Lalu dia Tapi tolong nggak orang Kristen. merasa. Dia tolong orang Kristen ke gunung. Besoknya rata semua sama tanah. Kena air, sapu bersih semua. Lalu yang dihina apa? Agama Islam yang dihina, betul? Hmm. Mereka menghina kita. Tuhan kita yang membela kita, betul? Iya. Mana rasa ibamu? Mana rasa kasihmu kepada orang-orang yang disapu bersih? Satu generasi habis. Harusnya kita bersedih. Kita belum sampai menyelamatkan orang-orang ini. Tapi kita bersyukur dihukum Tuhan katanya. Jahat nggak tuh? Iya. Jahat. Jahat sekali. Tapi Nggak heran. berarti setiap orang menanggung menanggung perbuatannya sendiri gitu ya. Udah pasti itu tertulis kok. Tiap orang menanggung perbuatannya sendiri. Bertanggung jawab atas dirinya sendiri, betul?
Iya, karena gini loh, ada orang tua itu juga kan sudah tahu anaknya tuh baik, anaknya tuh taat, eh, apa ya? Ya pokoknya baiklah gitu, tapi kurang terus. Ya, ada orang tua tuh merasa anaknya tuh nggak bisa memuaskan dia. Ya ini ceritalah satu case gitu. Terus? Jadi eh, merasa bahwa nggak cukup gitu loh, kamu tuh kurang aja, nggak cukup cuma nurut, taat, tapi pokoknya ada yang kurang aja gitu. Selalu Hmm. ada yang kurang. Nah ini eh, bukan menghakimi, tapi kalau boleh menilai dengan kacamata firman itu orang tua seperti ini tuh bagaimana gitu ya. Boleh enggak kita menilai atau ya sudah nanti pokoknya bagian anak hanya menghormati orang tua supaya lanjut umurnya. Udah pokoknya mau diapain ya. Yang penting kita menghormati orang tua dan ya sudah gitu. Tapi kalau ada case seperti itu kan kita pengen tahu nih uh, sebenarnya si orang tua ini tuh boleh nggak sih kayak gitu anaknya tuh kurang terus salah terus gitu boleh nggak? Pertanyaannya anaknya kurang apa dulu? Kurang baik. Ya kurang kurang baik, ya Ya kalau kurang kurang baik lah di mata kita si orang ya tua. sebagai anak tanya standar standarnya saya baik di mata Bapak apa? Ya nggak bisa diajak omong orang tuanya. Jadi Ya, ya. ya seperti diktator atau orang tua ya maaf ya orang tua zaman dulu. Ya saya juga udah orang tua ya, tapi uh, masih ada belum bisa apa ya belum bisa uh, modern gitu menerima perkembangan zaman gitu. Tapi ini uh, diasuh oleh parenting zaman dulu jadi turun temurun Ya sehingga kembali lagi dia kita mesti mengatakan bahwa ya, kurang terus. ya itu dia makanya kita kembali lagi kepada akarnya. Ya tadi kamu ngomong bilang parenting dari zaman dulu, kan cara-cara parentingnya. Pertanyaannya, menurut dia, menurut si orang tua itu, ini si orang tua ini nih yang katanya kurang-kurang katanya. Mm-mm. Terhadap orang Hmm. tuanya sudah full, apa masih kurang? Nah, kalau dari ceritanya dia juga Kurang, eh, dijamin. kurang, kepahitan juga sama orang tuanya Nah, itu karena kan akarnya kamu jawab ya sendiri kepahitan. kelihatan Jadi yang tuh. diperbaiki kepahitannya. Hmm. Kita tanya, kenapa kamu sebagai orang yang kita sebagai orang anak tua kita jangan main hajar-hajar, cari tahu akarnya, kan gitu. Sepertinya Tapi dia kan mau namanya orang tua ya, sepertinya dia mau kan balas nggak bisa. dendam nih. Dulu saya begini sama bapak saya sama ibu saya. Kenapa kamu nggak begitu? Kurang melulu, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Udah tahu anaknya kerja Ini setengah sebagai mati, anak, ya, tapi ya, tetap ya, aja sorry kok. Terus, gimana gitu. Tapi jadi semua kompleks. Makanya kenapa saya nggak mau nggak mau buka gereja, nggak mau. Karena saya akan berhadapan orang-orang kayak begini. kompleks ya. Ya, Tapi berarti ya itu tadi kembali kepada penghakiman sendiri-sendiri ya. Jadi semua orang tua manusia tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. atas dirinya sendiri. Oke, Kalau ya. anaknya berbuat jahat, bapaknya nggak bertanggung jawab. Kalau bapaknya bertanggung jawab, anak bapaknya jahat, anaknya juga tidak bertanggung jawab. Yang penting melakukan bagiannya ya. Lakukan bagianmu. Siap. Kita namanya Yesus bilang kita mengasihi manusia, ya kita itu yang saya bilang. Orang Islam kesapu bersih dengan tsunami, kita syukurin. Tuhan membela kita katanya. Mana ada kasihnya di Mm-mm. sana. Yesus di kayu salib, udah digebukin babak belur gitu, masih bilang ampunilah. Mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka Mungkin nggak perbuat. Yesus yang adalah Tuhan yang sudah babak belur di kayu salib, yang mengatakan ampunilah mereka. Lalu Yesus yang sama di kayu salib ini sapu bersih tsunami manusia-manusia jahat. Mungkin nggak? Enggak mungkin. Itu kan pemikiran yang waras. Ya enggak nyambung kalau gitu tuh. Tapi pada kenyataannya gereja dan orang Kristen se-Indonesia pada saat ada kejadian Aceh cerita tentang orang pergi ke gunung lalu beribadah
malam Natal dengan air mata, lalu besok pagi melihat semuanya jadi air. Gembira mereka semua. Bilangnya apa? Adil Tuhan. Jahat nggak tuh? Ibanya nggak ada, hilang. Sedikit pun nggak ada. Ibanya nggak ada. Kasihannya nggak ada. Apakah itu mengasihi sesama? Enggak. Tapi kalau sama orang jahat gimana? Ada orang jahat banget, terus dia mati gitu. Masa kita nggak boleh, bukan bukan ketawa-ketawa ya, bukan gimana ya, tapi ya memang dia udah dapat ganjarannya gitu kan ya nggak apa-apa kan. Memang jahat, memang penjahat. Kalau orang jahat ketimpa musibah, kita harus punya kasihan. Tetap harus punya. Karena dia manusia. Ya kayak cerita itu, Tapi cerita kita nggak kisah bisa nyata. menghakimi, kita nggak bisa merasa puas orang kayak begini nggak di dunia, nggak bisa. Kita cuma kasihan karena apa? Karena dia kehilangan nyawanya. Bukan hanya kehilangan nyawanya di sini, tapi dia kehilangan nyawanya di sana. Ya Tapi, sih pasti, cuma tapi kan kita nggak cerita bisa. yang dia Ya. Kadang-kadang kita suka kesel sama orang. Oh, biar ketabrak mobil lu kan gitu. Mampus lu gitu. Kadang-kadang suka keplesetan. Saya juga sering begitu. Ya orang berlaga gitu. Nah, saya sering lihat tuh kalau orang India naik kereta api. Kereta api udah ada bangkunya duduk. Maunya di luar kan gantung tong. Jungkir balik mampus kelindes. Kadang-kadang saya bilang, tuh kan bego sendiri kan. Saya ini merasa kesian, iya, tapi di luar pihak bego banget nih orang. Kan gitu kira-kira. iya, Ya kalau bilang bego banget nih orang itu yang kita sesalkan adalah perbuatannya betul, bukan orangnya. Yang kita sesalkan tuh perbuatan jahatnya, bukan manusianya. Manusianya kita kasihan beneran. Aduh, ini orang jahat minta ampun. Lalu dihukum mati atau bagaimana? Ya dia deserve it, tapi ya kasihan aja dia sebagai manusia dihukum mati. iya. Tapi lihat kejahatannya, yaitu hukumannya begitu ya mau diapain? Saya mau tanya, masih ada waktu apa enggak? Masih. Oh iya. Yang ratapan Daud karena Saul dan Yonatan di 2 Samuel 1. Mari kita baca. Ayat 11 bukan? Bukan, 2 Samuel 1 ayat 17. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Hmm. Hmm. Di Hmm. kenapa kok Daud itu ya? Maksudnya kan Saul itu kan nggak suka sama Daud. Jadi Saul tuh ya, gimana ya pertanyaannya? Pokoknya yang bunuh Saul itu kenapa dibunuh sama Daud gitu loh. Karena Kenapa? kan memang Saul, Saul itu jahat ya. Nah. Tapi yang bunuh Saul kenapa malah dibunuh sama Daud gitu. Yang bunuh Saul bukan Daud. Saul bunuh diri. Betul? Iya, sama dibunuh sama orang itu kan, anak muda dari mana itu aku kemarin baca. Dari Amalek, itu yang di atasnya itu yang ayat ke-9. Hah? Aku ada 2 Samuel 1 ayat 9. Aku seorang Amalek. Nah, Hmm. itu dibunuh sama Daud. Tadinya Saul belum mati, tapi terus dibunuh sama dia. Nah, kenapa malah dia itu dibunuh sama Daud? Terus dia malah meratapi si Saul. Kalau Yonatan kan dia memang mengasihi. Tapi kayak aneh gak sih gitu loh. Daud itu tuh Bentar. kayak
istilah orang sekarang tuh bukan kayak apakah bukan orang MPD gitu, kayak mau dipuji gitu loh, senang dipuji. Maksudnya, Eh, maksudnya gimana coba ulang dulu? sedih. Jadi sedih si Saul Nah, itu mati, dia sedih banget karena dia menganggap Saul itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan sampai orang yang ikut membunuh Saul aja dia bunuh. loh, Gitu. dibunuh kenapa? Kenapa si orang Amalek dibunuh? Ya kalau lihat dari bacaan ini karena eh, kenapa tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan itu di ayat 14 itu. Ini kan tulisannya nih, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang di... Urapi Tuhan. Gitu loh. Daud bisa nggak membunuh Saul? Bisa, Banyak nggak kesempatannya untuk bunuh dia? banyak. Tapi dia nggak berani. Iya. Kenapa itu? Karena dia tahu, itu Saul dipilih Tuhan, diurapi Tuhan. Cuman Tuhan yang bisa, Tuhan yang bisa jadi hakim. Kita nggak bisa. Ya kalau gitu dia jangan bunuh orang yang bunuh Saul dong. Kan Loh, dia orangnya kan nggak justru tahu, orang dia yang hanya membunuh mau Saul itu membantu. yang dia sikat bukan karena dia bunuh, tapi karena lu. Ini kalimat ini. Karena mulutmu jadi saksi. Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ya, lihat Oh, ya. dia berbohong. Dia Nah, bersaksi bohong. lihat ya. Iya, bukan bersaksi bohong. Sebentar. Jadi sebentar ya, mana nih? Nih. Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya. Dia kan bunuh diri kan, tapi nggak mati. Hmm. Dia apa? Ini bertelekan apa sih artinya bertelekan? Ya mungkin tertancap ya, Yang kayak ketancap kena tombak tusuk sendiri ya. gitu. Ketika menoleh ke Hmm. belakang, ia melihat aku, lalu dia panggil. Siapa engkau? Aku orang Amalek. Datang kemari, bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku. Dia lagi setengah mati, tapi aku masih bernyawa. Aku datang ke Hmm. dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Urusan dia ngapain bunuh orang? Udah pasti mati. Kenapa dia bunuh? Itu urusan Tuhan. Betul? Ini yang membuat Daud marah. Orang udah pasti mati, kenapa harus kamu bunuh? Nah, dia kenapa bunuh orang itu? Karena memang dia pengen Maksudnya bunuh. kalau Karena memang mati dia pengen kan bunuh orang urusan itu. Tuhan. Bukan, iya. Karena orang Ya Amalek gimana memang musuhnya katanya? orang Israel. Jadi dia Apa karena ngasuh-ngasuhkan itu bunuh aja? orang. Mungkin ada orang Amalek yang baik. Gimana yuk? Ya, tetap aja. Sekarang nih Tetap kamu aja nih. ya, suruh binasakan semua ya. Ya. Karena mereka nggak ngerti cara pikirnya Tuhan. Daud ngerti. Saul udah pasti mati. Saul Hmm. mati karena kesalahan dia sendiri. Betul? Hmm. Jadi Hmm. karena kesalahan sendiri, karena dia meninggalkan Tuhan dan Tuhan meninggalkan dia, bukan? Iya. Berarti kita harus nungguin orang ya, sejahat apapun dia itu, biarkan dia mati sendiri karena kebodohannya. Gitu ya. Hmm. Ya, kalau dia tidak membuat, tidak merugikan saya, enggak apa-apa. Tapi apakah kita tuh tega dia merugikan orang lain terus kita tuh diem aja gitu? Bingung kan ya? Kompleks. Sekarang saya tanya kamu deh. Saya Kompleks. tanya kamu nih. Saya berpisau, bunuh diri, nggak mati. Terus saya tanya sama kamu, tolong dong penggal kepala saya atau bunuh saya biar cepat mati. Kamu gimana? Ya enggak lah, enggak mau. Saya masuk penjara nanti. Bukan masuk penjara. Kau bisa ditolong kan?
Iya. Gak usah ditolong, bukan dibunuh. Gitu. Ini kan si Saul kan dia bunuh diri, bukannya dia dibunuh, dia bunuh diri. Dia menjatuhkan diri Hmm. kemana? Tombak. Ke tombaknya dia, ya, atau ke pisaunya dia atau gimana? Lagi setengah mati, udah pasti mati. Tapi matinya Hmm. dipercepat, sedangkan kematian itu milik itu Tuhan udah pasti mati. Ini orang yang diurapi Tuhan karena tapi dia yang bikin sikat semua. Itu yang membuat Daud marah. Daud aja nggak berani, lu berani-beranian gitu loh. Hmm. Oke, berarti kisahnya seperti itu ya. Kemudian lanjut ke nyanyian itu tadi. Hmm. Kenapa dia memberikan perintah untuk mengabarkan nyanyian itu kepada Bani Yehuda di ayat 18? Hmm. Apanya yang harus dikabarkan Hmm. kepada seluruh Yehuda? Hmm. Kepermainanmu, hai Israel. Perbuatan Ini lagunya kayak begini nih. Kepermainanmu, hai perbuatan Israel. Tuhan. Mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersuka cita anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan berteriak anak perempuan orang yang tak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa. Jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang, padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang dicintai yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung jawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah, yang menyematkan perhiasan emas. Betapa gugur para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukitmu. Mereka susah karena engkau. Mereka susah, aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Yonatan dan Daud ini benar-benar punya hubungan yang bagus ya. Ya, betapa gugur para pahlawan dan. Jadi ini lagu tentang Saul dan Yonatan, betul? Ya, lagu ratapan, lagu nangis untuk orang-orang Israel untuk mengatakan apa namanya bagaimana walaupun Saul begitu kurang ajar sama Tuhan, tapi tetap dikatakan di sini ya. Hai perempuan Israel, menangislah karena Saul. Kenapa? Karena dia yang mendandani kamu dengan pakaian mewah. Artinya, di zamannya Saul, orang Israel apa? Makmur ya. Makmur. Makmur. Ya, ya lagu ratapan tangisan. Ya, supaya orang Israel mengerti siapa Saul, siapa Yonatan. Urusannya dia dengan Tuhan, urusannya dengan orang Israel, urusan dia dengan Daud. Mereka disebut pahlawan oleh Daud. Hmm. Ya. Daud aja nggak berani bunuh. Karena dia tahu itu orang-orang yang diurapi Tuhan. Hmm. Ya masih masih merenung-renungkan aja lah Hmm, sedalam apa gitu loh pemikiran Daud itu. ya. Daud itu orang yang baik hati. Hmm. Baik hati. Hanya saja punya dosa, pikiran kotor gitu aja. Kemarin saya ada ngomong tentang Daud, dosanya apa? Berzinah dengan Batseba. Itu yang kamu pelajari kan? Hmm. Nih, dosanya Daud sebelum itu. Dia tidak mau perang, Ya, duduk Oh sendiri di iya, rumah. hah? oh iya, ya Tante. Udah baca, udah dengar belum? Akhirnya dia lihat Batseba mandi. Nih, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju perang, Daud ngapain? Hmm. Daud sedang sendiri tinggal di Yerusalem. Duduk. Dia suruh anak buahnya yang pergi. Iya. Harusnya dia menjadi pemimpin buat bangsanya. Perang. Tapi dia duduk-duduk. Menggantikan diri sebagai Allah. Nyuruh-nyuruh orang. Sombong. Udah sombong. Main-main di atas. Wih, ada orang mandi. Coba dia pergi perang. Nggak lihat orang mandi. Kan gitu. Lihat orang Hmm. mati. Gitu.
Ini dosa utamanya ini pertama-tama disebut ini, ya. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, makasih Ko Hendrik. Yuk, sama-sama. Jadi kita ini harus pinter lah ya. Kita mendengar kesaksian pun harus benar. Jangan sampai mendengarkan kesaksian itu nggak benar. Bukan berarti kesaksiannya nggak benar, tapi kitanya cara dengar, cara pikir itu harus benar. Setuju nggak? Lucu. Kalau kita nggak baca dengan benar kesaksian ini, jangan pernah pikir gereja nggak bikin kesaksian salah. Kesaksian banyak kesaksian yang kacau loh, yang bohong. Salah satunya kesaksian apa? Pergi ke neraka. Iya. Kesaksiannya, Modus, hah? modus. Ya, pergi ke neraka dia. Ya, naik turun. PP lagi. Hebat ya bisa PP. Itu Round trip. dan banyak sekali yang percaya sampai hari ini. Bahkan gerejanya makin besar, Iya. Kasihan. nggak belajar. Saya kira saya yang on Hendrik, tapi ada orang yang lebih on ya. Oh. Gimana tuh? Ada orang on. Pakai titel dari sini sampai Tokyo panjangnya. Mhm. Ya. Ditanya panjang sampai Tokyo, tapi ininya nggak jalan. Mau banget dibohongin sama manusia ini satu. Ketau nggak apa yang dia lakukan semua persis dengan Benny Hinn. Persis. Dia melakukan semua itu. Dipoles-poles dikit. Yang jasnya dilepas. Hah? Kepret-kepret Jasnya orang. dilepas terus Saya bisa tambah lihat. 1000 Itu orang. semua apa yang Amerika bikin. Dengan cara begitu bisa dapat duit. Diikutin semua. Saya tadinya sebelum ketemu Hendrik kagum loh sama dia. Sampai saya tanya teman saya, ini siapa ini orang? Buka jas, jebret, langsung 1000 orang. Terbang semua. Kaya dia. Wah, sekarang jadi ikut. Dia kayanya nggak kira-kira Jadi sekarang. mereka yang sesat. Kaya sekali tuh manusia satu. Tapi ya, Mereka sesat. saya tidak pernah menghakimi dan saya tidak mau menghakimi ke satu, kedua, kaya di bumi, miskin di surga percuma. Mending miskin di surga, artinya miskin di Yes. surga, dia nggak akan sempat masuk, injak pun enggak. Wow, kasihan. Karena dia menipu anak-anak. Nah itu tugas kita ya Hendrik ya, tapi saya tidak kenal orangnya. Tugas kita berat sekali untuk memberitahukan kebenaran ini kepada orang lain. Dan juga kalau mau ketemu dia itu harus pakai 10 lapis. Lapisan pertama, kedua, Saya mau ketemu dia nih, gagal saya itu. misalnya ketemu dia di airport, saya diam aja. Paling saya tanya, Pak, Loh. kalau ketemu nih misalnya, Pak Firman Tova ya? Iya. Bapak nggak kenal saya, tapi saya kenal Bapak. Saya mau tanya, Pak, boleh nggak? Bapak di neraka lihat siapa? Masih ingat Oh, nggak? oh. Ya, orang-orang siapa? Ada yang Bapak kenal nggak? Itu aja nomor satu. Yang pasti dia menghindar. Kalau ketemu orang-orang saja pasti menghindar. Aduh, saya sibuk, saya mau ke sana. Atau jalan Pasti. kabur, buru-buru. Dia nggak mau ketemu orang-orang kayak kita. Mau ketemu dia susah. Kita beruntung ketemu dia. Kayak ketemu selebriti, saya mah nggak pusing. Apalagi duduknya sebelah-sebelah nih. Nanti pulang ketemu dia nih, misalnya. Dia lagi Wah, dari habis Jepang deh. nih. Sama-sama duduknya sebelah-sebelahan nih, sama-sama bisnis kelas. Waduh, saya sama bisnis kelas nih. Pasti orang berduit nih. Ngomong, wah, Pak Hendrik dari Indonesia. Iya nih. Ya Pak, saya udah ke gereja. Oh, saya nggak pernah ke gereja, Pak. Bapak percaya Yesus nggak? Ya, saya tahu Yesus. Dia mulai khotbah, Yesus begini, saya pernah gini. Oh, saya tanya. Saya pura-pura bukan orang Kristen. Setelah saya tanya-tanya, oh iya nanti saya datang ke Bapak punya gereja. Nanti saya bikin tobat satu gereja ya, Pak. Gitu. Siapa kamu? But anyway, udah jam 10. Yes, Lucu. thank you. Selamat God ya, bless. Tante. Tuhan berkati kita semua. Ya. Yes, thank you Ya, Hendrik. makasih, God bless. Shalom makasih. semua. Makasih. Ya. Ya, shalom Jumpa semua. lagi hari Senin ya. Selamat malam. Iya. Tuhan berkati semua. Goodbye.
Terima kasih. Amin.